jadi mitra strategis daripada KPU dan Bawaslu, termasuk kita menjadi memfasilitasi untuk gangguan-gangguan keamanan, informasi-informasi keamanan berkaitan dengan pemilu. Tapi sehingga saya salut kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Setiap pelaksanaan pilkada, setiap pelaksanaan pemilu, mereka itu sangat cerdas. Artinya apa? Masyarakat itu awareness, sadar. Bantuan keuangan partai politik itu hampir 65% dari bantuan keuangan partai politik itu disarankan, dihimbau, dan kami memintakan kepada partai politik itu digunakan untuk pendidikan politik. Baik secara kesempatan, karena mereka telah terpilih, berikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Kalau ada kekurangan, ada evaluasi, sampaikan kepada kami. Kami nanti akan buatkan catatan-catatan dan kita akan perbaiki. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam acara Podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teman pemilih, dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada, KPU tidak berjalan sendiri. KPU butuh dukungan, butuh kerjasama, butuh support dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pihak dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus Badan Kesbangpol Daerah Sulawesi Utara. Karena itu, episode podcast kali ini kami mengundang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulawesi Utara, Bapak Joni Alexander Suwak, SE MSI. Kita langsung berkenalan dengan Bapak. Halo, apa kabar Pak Kawan? Ya, baik, kabar baik, luar biasa. Iya, luar biasa. Tetap semangat Pak. Tetap Ini semangat. setiap waktu dapat Pak Joni selalu fresh. Oh, siap. Oke Pak Kawan, kita akan berbincang-bincang soal dukungan dari Kesbangpol terhadap KPU, terhadap pelaksanaan tahapan pilkada. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang tema perbincangan kita, sebagian teman pemilih mungkin sudah mengenal Pak, sebagian besar sudah tahu siapa sosok Joni Suwak. Tapi tak mengapa kita mendengar dulu cerita dari Pak Joni, pengalaman dari Pak Kaban, pengalaman kerja, pendidikan, sampai Bapak menjadi Kepala Badan Kesbangpol. Silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman pemilih podcast KPU Sulawesi Utara. Kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih pada KPU, tapi rumah KPU ini bukan sesuatu yang baru bagi kami, karena dalam perjalanan karir pekerjaan saya pernah dulu sebagai Bawaslu Provinsi. Pernah penyelenggara. Pernah penyelenggara tahun 2012 sampai tahun 2017, dan sebelumnya itu juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Samratulangi, dan terakhir berlabuh di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kebetulan ditempatkan di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2018 sampai sekarang ini, dan saya dipercayakan oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Iya, luar biasa pengalaman Pak Joni, Pak Kaban pernah di penyelenggara sebagai Bawaslu. Jadi tentunya Pak Joni sudah akrab dengan kegiatan-kegiatan teknis kepemiluan. Jadi sudah tahu kerja KPU bagaimana, kerja Bawaslu bagaimana. Dan sekarang sebagai Kaban Kesbangpol. Nah, Pak Joni, terkait jabatan Bapak sebagai Kepala Badan Kesbangpol, nah
Bapak bisa ceritakan apa tugas dan fungsi dari badan ini, Badan Kesbangpol ini, Pak? Badan Kesbangpol ini tugasnya adalah menjaga stabilitas dan keamanan daerah Oh iya, dan sebagai mata dan telinganya dari Pak Gubernur untuk kita bisa meredam berbagai persoalan konflik sosial di masyarakat, kemudian pemantapan wawasan kebangsaan, oh iya, pembinaan ideologi bangsa, karakter bangsa, kemudian ada pembinaan organisasi kemasyarakatan, kemudian ada juga kita melakukan eh, pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri, termasuk kerjasama dengan Bawaslu, KPU, dan juga kepolisian daerah dan juga TNI Angkatan Darat dan Laut dan Udara dan aparat pihak keamanan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penanganan kewaspadaan nasional oh iya. dan penanganan konflik sosial. Hmm, Itu it ruang lingkup te kegiatan kegiatan yang dari dilakukan Kesbangpol. oleh Iya, Kesbangpol. yang menjaga stabilitas Ya, politik, sosial di Sulawesi Utara ini. siap. Bagaimana kalau kita flashback dulu untuk kegiatan pemilu dan pilkada tahun 2024, kita review kembali kegiatan-kegiatannya, apa yang menjadi dukungan dari Badan Kesbangpol ini terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada? Khususnya bisa mungkin dukungan terhadap KPU atau penyelenggara pemilu. Ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita diamanatkan oleh Kemendagri dan diamanatkan oleh juga Pergub untuk kita memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2024 dan pemilu-pemilu sebelumnya dan pilkada tahun 2024. 2024. Fasilitasinya ada dua fasilitasi, yaitu bahwa melalui Badan Kesbangpol dana hibah KPU dan Bawaslu dan aparat keamanan itu diberikan dari rekening Kesbangpol. Kesbangpol. Walaupun memang dalam konteks pengelolaan kegiatan-kegiatan KPU dan Bawaslu itu walaupun dana hibah daripada Provinsi Sulawesi Utara, tapi pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya itu menggunakan mekanisme APBN, Iya, APBN PPN. sehingga pertanggungjawabannya di inspektorat masing-masing Bawaslu dan KPU. Tetapi dana hibah yang kita berikan itu kita memintakan kepada KPU dan Bawaslu, pemerintah provinsi melalui Badan Kesbangpol memintakan pertanggungjawabkan kegiatannya, Iya. melaporkan ke kita, bahkan kita menjadi mitra strategis daripada KPU dan Bawaslu, termasuk kita menjadi memfasilitasi untuk gangguan-gangguan keamanan, informasi-informasi keamanan berkaitan dengan pemilu sehingga Forkompinda yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kesbangpol membackup Oh penuh iya, kepada pelaksanaan kegiatan oleh KPU dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu. Iya. Ya, Jadi itu. demikian dukungan dari Kesbangpol Ya. saat pemilu dan pilkada. Nah, kalau torang review kembali pelaksanaan pilkada, pemilu, kita melihat antusiasme masyarakat, itu bagaimana? Catatan penting dari Kesbangpol, bagaimana antusiasme dari masyarakat dalam mensukseskan pemilu dan pilkada ini? Dinamika masyarakat, terutama pemilih di Provinsi Sulawesi Utara, kacamata saya ya, dari tahun ke tahun itu dinamikanya sangat tinggi. Iya. Itu terujuk kepada indeks keamanan pemilu. Oh iya. Indeks keamanan pemilu yang dibuat oleh kepolisian, dan indeks kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu. Kita berada pada ranking 2 nasional. Rawan sekali. Tetapi saya salut kepada KPU dan juga kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Utara bahwa dinamika yang tinggi itu tidak menjadikan dua indeks ini signifikan dengan hasil pemilunya. Hasil pemilu kita tahun 2024 itu kita tertinggi kedua partisipasi masyarakatnya Iya. dibandingkan Bali.
Mhm. Ada 3 besar, 5 besar. Artinya apa? Masyarakat itu awareness, sadar. Mhm. Walaupun dinamikanya perpolitikannya tinggi dalam pelaksanaan baik mulai daripada pencalonan sampai daripada kampanye sampai pada pemilihan. Mhm. Tapi setelah akhir hari H-nya Iya. dan paskanya itu, kami melihat bahwa dinamika yang tinggi itu masyarakat tetap teduh, tidak ada demo Iya. lagi. Dan mereka sudah menganggap apa yang dipilih itu adalah pilihan masyarakat, walaupun memang tidak semua merasa puas Puas. ya. Tetapi saya salut kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Setiap pelaksanaan pilkada, setiap pelaksanaan pemilu, mereka itu sangat cerdas memilih pemimpin-pemimpin baik di DPR maupun di pemilihan gubernur, wali kota. Dan pilihan mereka itu memberikan kesadaran kepada kita bahwa setiap pemilu pilkada walaupun tensinya tinggi, Pak Raimtung, tetapi setelah pemilu, paskanya itu semua masyarakat Sulut saya tangkap pantauan mereka katakan, "Kita serahkan kepada kalian tidak puas, yang merasa keberatan, merasa ada kecurangan, kita serahkan kepada lembaga." Ada Bawaslu yang menangani penanganan pelanggarannya pemilu dan pilkada, ada MK. MK yang menangani PHPU-nya. Iya. Maka lembaga-lembaga seperti KPU mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan segala tugas tanggung jawabnya. Saya melihat KPU sudah pada rule of thumb-nya, dia pada koridornya melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, begitu juga dengan Bawaslu. Dan apresiasi kami kepada masyarakat, kepada pemerintah kabupaten kota yang mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada itu boleh berlangsung aman, lancar, Iya. dan tertib. Ya, jadi masyarakat Sulawesi Utara sudah cerdas dan Ya. dewasa dari segi politik memilih pilihannya. Nah, Pak Kaban, di masa post election ini sudah selesai pilkada, pemilu. Nah, apa yang menjadi peran dari Kesbangpol saat ini? Post election ini kita memang melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi ya, Evaluasi. evaluasi dan monitoring evaluasi terhadap kinerja daripada Bawaslu dan KPU untuk menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan apakah signifikansinya pemberian hibah itu kepada KPU dan Bawaslu dengan hasil pemilu di pasca pemilu itu. Kami melihat sangat signifikan dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaannya, walaupun masih ada beberapa kabupaten kota yang dibutuhkan untuk kita menangani lebih intens ya, Intens, iya. seperti Bolmok dan dan Sanye. Nah, ini kan sisa residunya. Iya. Nah, ini harus ditangani oleh KPU supaya tidak merembes kepada hal-hal yang lain. Tapi over the all itu kita lihat pantauannya kita itu berjalan dengan baik, dan yang kami lakukan adalah pendidikan politik. Oh iya. Kami kerjasama dengan Visipol, Pak Dr. Ferry, Dekan, kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat, kita melakukan pendidikan politik, meminta masukan kepada organisasi kemasyarakatan yang concern di bidang-bidang politik, di bidang pemilu, kita masukkan untuk kita teropong nanti pada pelaksanaan pemilu di 2029 nanti. Kita bisa meletakkan hasil-hasil pemilu dan bahan-bahan evaluasi yang perlu dilakukan, apa kelemahannya, apa kekurangannya, bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah menjadi kelebihan. Nah, itu menjadi bahan evaluasi dari Kesbangpol membuat data asimetris seperti itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam menjaga stabilitas politik, sosial dan keamanan di masyarakat Sulut, masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Pak Kaban, kalau orang boleh tahu, tuan pemilih ingin tahu waktu selesai pilkada, apa isu-isu yang rawan yang mungkin dapat dideteksi oleh Kesbangpol? Isu-isu yang rawan kita pada waktu itu ya tidak jauh daripada indeks kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu dan indeks keamanan yang dilakukan oleh Polda. Tetapi isu itu kebanyakan itu ada pada ranah sebelum pemilu. Oh, sebelum pemilu. Tapi setelah pemilu, masyarakat itu Sudah. langsung never mind, Iya. menerima
Ya kalau kalian tidak puas, tidak terpilih, silakan ada kanal-kanal penanganan pelanggaran pemilunya. Oh, iya. Ada ranah-ranah yang dilakukan. Ya itu kami arahkan. Iya. Ketidakpuasan mereka di Bawaslu menerima berapa pelanggaran, ada juga yang melapor kepada KPU. Itu ada pada tiga ranah ya. Di partai politik, persoalan pada partai politik, persoalan pada politik uang, dan persoalan kepada SDM kita yang dipersoalkan banyak orang kepada itu. Tetapi pada overall semua sudah menerima pelaksanaan pemilu, tinggal ada beberapa catatan-catatan yang bagi kami itu bahan evaluasi, bagi kami itu adalah bagian daripada Monef untuk kita menatap ke depan di 2029. Saya selalu mengatakan kepada ormas dan kepada masyarakat pemilih, mari kita beri kesempatan kepada pemimpin-pemimpin kita yang terpilih, mulai daripada Presiden Pak Prabowo Subianto, Pak Julius Silvanus, Maijen TNI Purnawirawan, kepada pemimpin kabupaten kota, kepada anggota legislatif, berikanlah mereka kesempatan. Karena mereka telah terpilih, berikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Iya. Kalau ada kekurangan, ada evaluasi, sampaikan kepada kami. Kami nanti akan buatkan catatan-catatan dan kita akan perbaiki kegiatan pelaksanaan pemilu ya. Pemilu ya. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu. Karena kalau sudah masuk pada, ini kan sudah masuk pada ranahnya undang-undang pemerintahan daerah. Oh, Ini wilayahnya Kemendagri sekarang. Kalau pemilu kan sudah selesai. selesai. Undang-undang 7 2017 selesai pada waktu diketuknya MK. Setelah dilantik pemimpin-pemimpin kita, itu sudah ranahnya Pemerintah daerah. Permendagri, sudah ranahnya Kementerian Dalam Negeri, Iya. ranahnya Presiden yang akan mengevaluasi. Nah, kita Kesbangpol hanya memberikan catatan-catatan atau evaluasi untuk pelaksanaan pemilu. Tidak lagi ranahnya KPU sekarang, Iya. kecuali PAW. Nah, kalau PAW pasti akan kembali lagi ke KPU. Iya. Tetapi ranahnya pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Pasca pemilu ini, KPU kembali kepada rule of thumb-nya, mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan melakukan pendidikan politik ke depan, dan mempersiapkan regulasi pemilu ke depan. Itu ranahnya. Termasuk kami juga melakukan pendidikan politik, memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ini ranahnya sudah pemerintahan daerah, sudah ranahnya pemerintahan Republik Indonesia. Maka evaluasi kepada kepemimpinan itu adalah evaluasi kepada Kemendagri dan juga kepada Kepresiden. Iya. Jadi Pak Kawan bilang tadi kan mengedukasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apakah Kesbangpol juga punya program untuk mengedukasi, membina partai politik untuk supaya tidak melakukan politik transaksional di waktu pemilu, pilkada? Ya, Apakah program-program dari Kesbangpol untuk membina partai? ada Permendagri yang memberikan keleluasan juga kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, itu bantuan keuangan partai politik. Oh iya, bantuan keuangan. Maka di dalam porsi bantuan keuangan partai politik itu hampir 65% dari bantuan keuangan partai politik itu disarankan, dihimbau, dan kami memintakan kepada partai politik itu digunakan untuk pendidikan politik, baik secara internal maupun kepada eksternal kepada masyarakat. Jadi ini kita sejalan dengan KPU, sejalan dengan Kesbang, dan sejalan juga dengan partai politik. Mereka melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang bagaimana catatan-catatan kemarin, politik uang dan lain sebagainya, kemudian penyadaran dan bagaimana kualitas daripada pemilu itu sendiri, bagaimana juga kita menempatkan orang-orang. Ini pendidikan politik yang diberikan nanti lewat dengan media, lewat dengan kampus, mahasiswa, kita sama-sama semua beriringan. KPU melakukan pendidikan politik, Kesbangpol juga melakukan pendidikan, dan partai politik juga melakukan pendidikan politik. Jadi saya pikir ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, jadi semua berjalan sama-sama. KPU ada kegiatan pendidikan politik, partai politik juga ternyata ada bantuan keuangan dari bantuan keuangan pemerintah. Partai politik itu lewat kita.
lewat Kesbangpol. Kesbangpol, iya. Dari pemerintah provinsi, dari gubernur memberikan sesuai dengan surat suara, Iya. hasil suaranya. Ya. Jadi bantuan itu mereka gunakan untuk melakukan pendidikan politik bagi di mereka. partai internalnya maupun di kegiatan-kegiatan eksternal yang melibatkan partai politik. Iya. Kalau dari Kesbangpol ada nggak program-program khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu, tentang politik transaksional ini, untuk Ya, mengedukasi? itu sama tadi seperti halnya yang saya sampaikan tadi. Kita ada bidang di bidang 2 pendidikan politik dalam negeri. Ada beberapa kegiatan kita mengundang masyarakat, mengundang ormas, mengundang bagian-bagian itu melakukan pendidikan politik Iya. untuk menyadarkan bahwa ini ada hal yang tidak boleh dilakukan pada pelaksanaan pemilu dan ada kecurangan atau ada kegiatan-kegiatan yang itu kita lakukan pendidikan politiknya Oh iya. seperti itu. Nah, kemudian kalau di masa post election ini tidak ada tahapan pilkada ataupun pemilu, nah apa yang menjadi dukungan atau kerjasama dari Kesbangpol dengan penyelenggara, dengan KPU atau Bawaslu? Apa dukungan dari Kesbangpol? Jadi gini, waktu pelaksanaan pemilu kita kerjasamanya anggarannya lebih Anggaran. banyak dari KPU dan Bawaslu. Tapi karena ini post election KPU juga anggarannya terbatas, ya tahun ini memang kita cukup ikat pinggang ya. Michael, karena kita efisiensi anggaran, maka hanya beberapa kegiatan-kegiatan yang kita coba gandeng KPU Bawaslu untuk melakukan pendidikan politik, untuk melakukan kegiatan-kegiatan rapat-rapat koordinasi untuk kita melakukan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu, Iya. apalagi tentang pembahasan-pembahasan tentang pemilu lokal dan pemilu nasional Iya. yang di MK itu kita mensosialisasikan. Setiap ada kegiatan ormas, kegiatan di tengah-tengah pemerintahan, kami menitipkan semua itu untuk kepada teman-teman eselon 2 memberikan pemahaman terhadap pentingnya pemilu ke depan dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu, keterlibatan pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu itu kita lakukan sosialisasi sehingga kita lebih aware dan lebih siap di tahun 2029. Hasil pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang sudah baik bagi provinsi karena kita banyak mendapatkan penghargaan dan apresiasi karena tingkat partisipasinya tinggi, keamanannya juga yang diragukan tapi juga baik, tidak ada persoalan, tidak ada juga hal-hal yang lain, maka itu akan menjadi catatan-catatan kita pada pemilu ke depan dan itu juga yang menjadi bahan bagi Kesbangpol dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan kesadaran kepada sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Oke Pak Kaban, kayaknya sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Kaban, sudah menjelaskan secara komprehensif dukungan, peran serta dari Kesbangpol terhadap pelaksanaan pemilu, dukungan terhadap penyelenggara pemilu. Nah, kita akan dengarkan mungkin closing statement dari Pak Kaban, apa harapan dan pesannya untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Closing statement kita bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa euforia pemilu itu adalah pesta rakyat. Ya, betul. Tidak menjadi tanggung jawab sendiri daripada pemerintah. Tidak juga menjadi tanggung jawab sendiri daripada penyelenggara pemilu. Tetapi kita bersama-sama, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan, untuk kita evaluasi bersama, ada catatan-catatan yang tidak kurang, kita akan coba perbaiki ke depan. Mari Badan Kesbangpol, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur sudah menitip kepada kita bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita memastikan stabilitas sosial politik di daerah ini tetap terjaga, terutama jelang konsolidasi pemerintah kabupaten kota yang baru 6 bulan dilantik. Kita berikanlah kesempatan kepada pemerintah untuk mengkonsolidasikan, membangun. Saya yakin setiap pemimpin yang terpilih dari hasil pemilu maupun pilkada
adalah untuk masa depan masyarakat, untuk kemajuan kita bersama dan mensejahterakan masyarakat. Dan kita akan melanjutkan semua tugas tanggung jawab dari pemimpin sebelumnya untuk kita sejahterakan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Provinsi Sulawesi Utara. Terima Oke. kasih. Tuhan Terima memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kaban Terima kasih. sudah hadir di studio podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami tentang peran dari Kesbangpol, dan semoga sukses Pak Kaban dalam melaksanakan aktivitasnya dan selalu sehat ya Pak. Sehat. Iya. Salam petarung. Terima kasih. Oke, teman pemilih, demikian podcast kita kali ini bersama dengan Kepala Kesbangpol Daerah Sulawesi Utara. Banyak hal yang sudah kita dapatkan dari Pak Kaban, cerita mengenai dukungan dan peran dari Kesbangpol yang sangat penting, yang bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang sukses, yang aman dan lancar. Dan terima kasih atas atensi dari teman pemilih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri podcast ini. Saya Ferdinand dan operator Clinton. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.